Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil survei tentang evaluasi pendidikan formal dan evaluasi pendidikan non formal. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu. Pertama ada Faiz Ardiat Putra NIM K15220034 dan saya Ibrahim Alizida NIM K15220042, Isnaini Putri Rahayu NIM K15220046. Yang pertama itu ada pendidikan formal. Adapun pengertian dari pendidikan formal adalah kegiatan yang sistematis dan berjenjang, mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Dalam pendidikan formal, setiap orang akan mendapatkan pendidikan pedoman dan etika moral kemanusiaan yang lebih luas sebagai bekal untuk memulai kehidupan bermasyarakat. Seperti contohnya ada pendidikan formal yaitu SD, SMP, SMA, atau kuliah. Bentuk evaluasi pada pendidikan formal, pada hasil diskusi dan wawancara kelompok kami, bentuk evaluasi dari guru kepada siswa adalah dengan memberikan soal terkait materi tentang mata pelajaran tersebut. Contohnya, pada mata pelajaran ilmu ukur tanah, guru memberikan soal terkait materi atau praktek yang telah dipelajari atau dilakukan. Hal tersebut digunakan guru untuk mengetahui sejauh mana siswa telah menguasai materi dari mata pelajaran ilmu ukur tanah tersebut. Selanjutnya ada pendidikan non-formal. Pengertian sendiri dari pendidikan non-formal yaitu jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Satuan pendidikan non-formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta lembaga sejenis. Contoh pendidikan non-formal, lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim. Bentuk evaluasi pada pendidikan non-formal yaitu pada hasil wawancara dan diskusi dari kelompok kami, evaluasi pada pendidikan non-formal tidak jauh berbeda dengan pendidikan formal, yaitu dengan memberikan materi terlebih dahulu, kemudian baru bisa melakukan praktek. Untuk jam pertemuan kursus biasanya disepakati untuk beberapa pertemuan dari materi dan praktek. Untuk bentuk evaluasinya yaitu dengan memberikan ujian tentang semua materi yang telah diberikan. Ujian tersebut meliputi tentang pembuatan produk, kemudian yang telah lulus akan diberikan sertifikat untuk digunakan, mendaftar kerja, atau melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Selanjutnya yaitu perbandingan antara pendidikan formal dan non-formal. Yang pertama yaitu dari segi tujuan sendiri. Untuk pendidikan formal, yang pertama yaitu mengukur pencapaian peserta didik terhadap kurikulum yang telah ditetapkan. Untuk pendidikan non-formal, yaitu mengukur kemajuan peserta didik dalam mencapai tujuan dan pembelajaran. Metode dalam pendidikan formal, metodenya yaitu melakukan tes, observasi, penilaian portofolio bisa dengan cara tertulis maupun lisan. Sedangkan pendidikan non-formal yaitu dengan melakukan tes, observasi, penilaian kerja dengan membuat produk tentang apa yang telah dipelajari. Yang ketiga yaitu tentang hasil. Untuk pendidikan formal sendiri yaitu hasil dari ujian digunakan untuk menentukan kelulusan, kenaikan kelas, dan penempatan kelas. Sedangkan untuk pendidikan non formal, hasil dari ujian digunakan untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik untuk meningkatkan kualitas program pendidikan. Untuk strukturnya yaitu pendidikan formal memiliki struktur yang terstruktur dan berjenjang mulai dari SD, SMP, SMA hingga perguruan. Untuk pendidikan non formal memiliki struktur yang lebih fleksibel dan tidak selalu berjenjang. Selanjutnya ada kurikulum. Pada pendidikan formal memiliki kurikulum yang baku dan wajib diikuti oleh semua peserta didik karena telah ditentukan oleh pemerintah.
pada pendidikan non formal memiliki kurikulum yang lebih variatif dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa pada standar dunia kerja. Pada evaluasi pendidikan formal, evaluasi pada pendidikan formal mencakup pemberian ujian setiap tengah semester dan uji akhir semester yang bertujuan untuk mengukur tingkat kemampuan siswa. Pada pendidikan non formal, evaluasi pada pendidikan non formal mencakup tentang pemberian ujian pada akhir pertemuan atau materi terakhir yang bertujuan untuk mendapatkan sertifikat lulusan kursus atau LPK yang digunakan untuk bekerja. Selanjutnya ada kesimpulan dari hasil wawancara dan diskusi kelompok bahwa pendidikan formal dan pendidikan non formal hampir sama sesuai dengan tujuan. Keduanya memiliki beberapa kesamaan seperti halnya di SMK diberikan materi kemudian praktik. Begitupun di pendidikan non formal atau pelatihan juga diberikan materi dan diberikan pelatihan. Selain itu juga sama-sama diberikan ujian pada tahap evaluasi sehingga dapat mengukur tingkat pemahaman siswanya. Namun keduanya memiliki perbedaan dari segi pengajaran. Di SMK diberikan materi namun tidak maksimal dalam memberikan ujian praktek. Sedangkan di pelatihan diberikan materi dan pelatihan praktek yang maksimal. Sehingga dari siswanya dapat menguasai secara materi maupun praktek. Saran dari hasil keduanya bahwa diperlukan pemberian materi dan praktek dalam melakukan pembelajaran agar efektif. Agar penyampaiannya materi yang maksimal dalam pemberian materi dan praktek tentunya juga harus sama-sama imbang. Selain itu, dari hasil evaluasi dari pendidikan formal maupun non-formal dapat menentukan bagaimana siswa dapat menerima dari guru dengan maksimal atau tidak. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 9. Di sini kami mengambil data dengan cara untuk pendidikan formalnya, wawancara terhadap salah satu siswa di SMK, kemudian untuk pendidikan non formalnya melakukan dengan cara wawancara dengan salah satu yang pernah melakukan kursus. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.